Shalom Jemaat Tuhan, bersama saya Santi Tobing akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan dalam Gihon News edisi 11 Oktober 2020. Selasa dan Jumat, mesbah doa pukul 19 WIB. Rabu, menara doa pukul 10 WIB. Kamis, kul di wilayah masing-masing. Sabtu, doa puasa pukul 10 WIB. Minggu diadakan ibadah onsite. Sesi pertama pukul 7 sampai 8.30. Sesi kedua pukul 9 sampai 10.30. Sesi ketiga pukul 11 sampai 12.30. Dan sesi keempat pukul 17 sampai 18.30. Bagi jemaat Tuhan yang belum dapat mengikuti ibadah onsite, bisa dapat mengikuti ibadah online pada pukul 7 WIB dan dapat diakses melalui Facebook, Multimedia R12, dan YouTube Gihon TV. Doa puasa bersama. Diundang bagi seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan untuk doa puasa bersama dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober selama 31 hari. Pokok-pokok doa. Yang pertama, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Yang kedua, penyelesaian COVID-19. Yang ketiga, ancaman ekonomi global. Yang keempat, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Yang kelima, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Bagi pelayan jemaat dan aktivis diwajibkan, serta dihimbau untuk seluruh jemaat, dan jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Dengan Abeng di sini, selamat datang di channel Pakai. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara scan QR code dari galeri image tanpa menggunakan kamera. Di sini yang saya akan jelaskan adalah aplikasi BCA Mobile, GoPay atau Gojek, Dana, Link Aja, dan Sakuku. Gimana caranya? Kita langsung aja nonton video tutorialnya. Masuk ke BCA Mobile, kemudian klik icon QR, klik pada icon image di pojok bawah, klik galeri atau foto, kemudian klik pada QR code mobile BCA. Jika QR code sudah benar, akan ada nama penerima, kemudian lanjutkan prosesnya. Scan Pay atau Gojek. Klik pada icon Pay, kemudian klik pada icon image di atas. Pilih QR code GoPay yang kamu terima. Jika nama pada bagian atas sudah benar, kemudian lanjutkan prosesnya. Kita lanjut ke aplikasi Dana. Klik pada icon Send di atas, kemudian klik pada icon Scan via QR code warna biru. Klik pada icon galeri di pojok bawah, pilih QR code Dana yang kamu terima. Jika sudah benar, ada nama pada bagian atas, kemudian lanjutkan prosesnya. Sekarang kita lanjut ya. Klik pada kirim uang, kemudian klik pada snap QR, klik pada icon image di atas, pilih QR code link aja yang kamu terima. Jika nama sudah benar, klik pada kirim uang.
Setelah itu lanjutkan prosesnya. Sekarang kita lanjut ke aplikasi. Klik menu, kemudian klik QR. Klik pada ikon image pojok di bawah. Pilih QR code sakuku yang kamu terima. Kemudian lanjutkan prosesnya, pastikan nama sudah sesuai. Demikianlah Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada minggu ini. Biarlah kita membawa hati yang penuh sukacita, hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Bapa, kami membawa hati kami yang haus akan Engkau. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu. Lawatan-Mu terjadi di setiap rumah-rumah. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Engkau yang memuaskan kami Tuhan. Puaskan sekarang, yes Lord, kerinduanku. Mari sama-sama serukan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku, untuk taat selalu.
Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Yes, Jesus, rain down, rain on us. Lebih lagi katakan, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain Biarlah turun kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Bapa, saat ini Tuhan kami membawakan bangsa kami Indonesia Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Bahkan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Biarlah Tuhan berkati Tuhan hari-hari Tuhan atas bangsa Indonesia ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan bangsa kami Indonesia ini di dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bahkan hari-hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan pemerintahan bangsa kami Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih pemimpin kami di bangsa Indonesia ini Bapa. Oleh karena itu kami percaya Engkau yang akan sempurnakan setiap rencana-Mu Tuhan atas seluruh pemimpin kami yang ada di bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati presiden kami Jokowi, juga Maruf sebagai wakil presiden kami di bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bahkan dalam masa sulit pada saat ini, yaitu COVID-19 ini Bapa, kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan hamba-Mu ini mampu Tuhan untuk mengatasinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dampak daripada COVID-19 yaitu kemerosotan ekonomi atas bangsa Indonesia ini Bapa, mampukan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan untuk memperbaikinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan berkati
Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat permasalahan-permasalahan politik di bangsa kami Indonesia ini Bapak. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Di bangsa kami Indonesia ini Tuhan, politikan yang sedang berjalan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di bangsa Indonesia ini Bapak. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Niko Insinyur Nyotor Raharjo Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, beserta keempat wakil gembala pembina kami Bapak. Berkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, mengurapi mereka Tuhan Yesus, supaya kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, Engkau yang memampukan mereka Tuhan untuk melakukan pelayanan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala kami serta kedua wakil gembala kami di tempat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan dalam masa-masa sulit saat ini Bapak, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak, di mana Tuhan kami melakukan ibadah online Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan Tuhan gembala kami Tuhan melakukan pelayanan dengan setia, bahkan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan atas wadah nulis ini Bapak, supaya setiap jemaat-jemaat-Mu di wadah ini dapat tergembalakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala kami Bapak, berkati kedua wakil gembala kami Tuhan di tempat ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan berkati gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan di wadah nulis ini Bapak. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu terus yang memampukan dia melakukan pelayanan di tempat ini, bahkan memberitakan firman-Mu atas seluruh jiwa-jiwa yang ada di wadah Rendogas ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikirannya Bapak, supaya Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan atas kami itu berkuasa menjamah hati setiap jemaat Tuhan yang ada di wadah Rendogas ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap jemaat ketika mereka mendengar Bapak, mereka menangkap dan mereka memperoleh pengertian yang benar yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan itu akan membawa mereka Tuhan ke dalam kedewasaan rohani, sehingga setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di wadah Rendogas ini menjadi orang-orang Kristen yang sejati, bahkan yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan Tuhan seluruhnya jemaat-Mu Tuhan yang ada di wadah Rendogas ini, mulai dari Karayon cabang sampai Pospenya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama meminta kepada Tuhan, Roh-Nya dicurahkan atas setiap kita. Roh-Nya dicurahkan atas bangsa kita, sehingga kebangkitan itu terjadi. Haleluya. Mari sama-sama minta, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu
Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuli Susanto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan panen jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, kita percaya biar digenapi buat bangsa kita ini. Di mana Tuhan melawat gerejanya, Tuhan melawat jiwa-jiwa yang ada di bangsa kita ini. Sampai setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sering kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, Yesus teladan penginjil yang sejati. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya aku kasih oleh Tuhan, Yesus bukan saja Tuhan, tapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah sang juru selamat. Yesus adalah nabi. Dia adalah rasul. Dia adalah gembala. Dia adalah guru. Dan Yesus adalah penginjil, saudara. Jelas firman Tuhan dari apa yang kita baca tadi ayat yang ke-35. Dia pergi ke setiap desa-desa dan kota-kota. Bahkan dikatakan ke semua kota dan desa. Apa yang dia lakukan? Ia mengajar, ia memberitakan Injil kerajaan surga. Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudaraku kasih oleh Tuhan, dia lakukan itu karena ini adalah hatinya Allah. Bukan itu saja, dia juga panggil murid-muridnya, diutus berdua-dua dan diperlengkapi dengan kuasa supaya mereka pergi juga memberitakan Injil. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita sebagai pengikut Yesus kita juga melakukan hal yang sama. Mengapa Yesus melakukan hal seperti ini? Jelas di ayat yang ke-36 firman Tuhan tadi berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar si domba yang tidak bergembala. Hatinya selalu diliputi oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terlantar. Saudara, ini adalah hatinya Tuhan. Hatinya Allah. Kerinduan Allah setiap jiwa itu diselamatkan. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Supaya mereka diselamatkan, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah hati Allah juga ada atas kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu di dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38 firman Tuhan berkata,
Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, mari kita pahami bersama kebenaran firman Allah ini. Pada saat itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dan masih belum terlalu banyak muridnya, saudara. Tapi kalau kita tarik dalam konteks hari ini, saya percaya tuaian itu begitu banyak. Tapi di sisi yang lain pekerja juga banyak, saudara. Siapakah mereka? Yaitu saudara dan saya yang telah menerima anugerah keselamatan. Biarlah kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan setiap jiwa diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita teladani Tuhan Yesus. Mari, Tuhan juga rindu pakai kehidupan saudara dan saya. Kita akan belajar ada 4 hal untuk bisa menjadi penginjil yang efektif. Mari kita belajar seperti Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Kita akan belajar dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Hal yang pertama saudara, di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Saudara, di ayat yang ketiga firman Tuhan jelas berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, kalau kita baca ayat ini dalam terjemahan teks aslinya dikatakan bukan seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tapi dalam teks aslinya dikatakan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa saudara? Anak domba itu ada di tengah-tengah serigala. Apakah menjadi kekuatan dari anak domba ini? Tidak ada saudara. Kekuatannya hanya ada kepada sang gembala itu sendiri. Untuk bisa menolong dia di tengah-tengah serigala. Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga kehidupan saudara dan saya. Untuk bisa menjadi seorang pewarta kabar baik yang efektif. Kekuatan saudara dan saya datangnya dari Tuhan. Lewat apa saudara? Di mana kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita banyak berdoa hari-hari ini. Doakan jiwa-jiwa yang akan kita jangkau. Mari bawa itu dalam doa-doa kita. Siapakah mereka? Biarlah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di manakah itu? Yang pertama mungkin doa dalam rumah saudara. Orang-orang seisi keluarga kita. Apakah pasangan hidup kita? Apakah anak kita? Apakah orang tua kita? Apakah mereka teman kita, sahabat kita? Orang yang terdekat dengan kita? Maupun mereka yang masih jauh. Mari bawa mereka di dalam doa. Doakan, tangisi, bela mereka di hadapan Tuhan. Supaya apa? Anugerah Tuhan juga turun buat mereka. Kasih Tuhan turun buat mereka, menjamah mereka. Sekali lagi, satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Saudara masih ingat bagaimana pada saat Yesus ada di Gerasa? Orang yang kerasukan setan itu waktu Tuhan pulihkan. Apa yang terjadi? Roh jahat itu berpindah kepada 2.000 babi saudara. Dan mereka tenggelam babi-babi itu dan mati saudara. Tapi satu jiwa ini saudara yang sudah tidak dianggap oleh masyarakat pada waktu itu. Yang masih tinggal saudara di pekuburan. Di rantai, di belenggu. Yang sudah merusak tubuhnya, melukai tubuhnya. Yang sudah tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Tapi waktu Yesus hadir, Yesus jamai pulihkan dia. Dan dia menjadi sembuh kembali. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara,
satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Demikian juga orang yang ada dalam rumah saudara. Demikian juga sahabat teman saudara. Bahkan orang-orang lain. Mari terus doakan mereka. Bela dan biar anugerah Tuhan juga turun buat mereka. Di awal yang pertama itu pasti dengan doa. Tapi yang kedua saudara, hal yang selanjutnya. Di dalam Lukas 10 ayat 5 dan ke-6. Ini berbicara mari kita berkati jiwa-jiwa itu. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara perhatikan ayat ini. Yang kedua, biar kita juga melepaskan berkat, saudara. Lewat perkataan-perkataan kita itu jiwa-jiwa yang akan kita jangkau, saudara. Jelas firman Allah tadi berkata, ayo kalau kau masuk satu rumah, terlebih dahulu ucapkan damai sejahtera. Berkati mereka dengan shalom, dengan damai sejahtera. Mari, biar itu kita bisa lakukan bersama-sama. Seringkali saudara, kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi kita tidak melepaskan berkat lewat perkataan kita dengan berkat untuk mereka. Melepaskan damai sejahtera, memberkati mereka. Ada kalanya bukan berkat tapi kutuk yang keluar. Contoh saudara, kalau saudara rindu pasangan saudara diselamatkan. Anak saudara atau orang tua. Apapun keadaannya saudara. Mungkin saudara itu bertolak belakang dengan apa yang saudara mau. Mungkin hidup mereka tidak benar. Saudara dapati pasangan saudara hidupnya tidak benar. Mari jangan kita kutuki, memang dasar suami seperti ini, dasar istri seperti ini, dasar anak seperti ini, dasar orang tua seperti ini. Maka mereka sulit itu dijangkau oleh Injil. Tapi mari kita belajar bersama-sama melepaskan berkat untuk mereka saudara. Mari katakan, Tuhan suami jadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, orang tua yang baik, teman sahabat yang baik. Tuhan jamah mereka Tuhan. Aku lepaskan berkat hidup mereka diubahkan. Hati mereka yang keras Tuhan mulai lembutkan. Supaya kasih Allah itu menjamah hidupnya. Maka pada saat kita lepaskan berkat-berkat itu, maka kuasa Tuhan akan bekerja di kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lepaskan berkat untuk mereka. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bila kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, di mana kita rindu mengabarkan kabar baik itu, tidak boleh berkat dan kutuk itu keluar lewat perkataan kita. Tapi mari kita lepaskan berkat. Dan biarlah apa yang kita lepaskan terjadi buat orang-orang yang kita doakan ini. Mari Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya percaya siapapun dia yang akan kita jangkau. Apapun keberadaannya. Apapun latar belakangnya. Bagaimanakah kehidupan yang mereka jalani. Saudara sekelam apapun. Kalau Tuhan menjamah dan memulihkan, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatunya. Mari terus kita lepaskan berkat untuk mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hal yang ketiga saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 7 sampai ke 8. Ini berbicara ayo kita bangun komunikasi. Bangun hubungan dengan orang-orang yang akan kita jangkau. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu terima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Saudara perhatikan ayat yang ke-7 dan ke-8 ini saudara. Ada kata makanlah dan minumlah. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Bapak Ibu berbicara tentang makanan. Berbicara tentang meja makan. Itu berbicara tentang komunikasi. Saya percaya kita bisa memahami hal-hal seperti ini. Meja makan, waktu kita berkumpul dengan orang seisi rumah kita. Lalu kita duduk makan bersama. Disitulah menjadi tempat juga kita bangun komunikasi dengan orang di rumah kita.
Berapa banyak meja makan buat seorang pengusaha itu bisa membangun hubungan dengan pengusaha yang lain, dan mereka bisa bangun kerjasama, dan mereka bisa selesaikan itu di meja makan. Berapa banyak juga saudara, hal-hal saudara yang kacau itu bisa diselesaikan waktu mereka bertemu di meja makan, ngobrol bersama, suasana yang kaku menjadi cair kembali, dan apa yang terjadi? Pemulihan terjadi dialami oleh mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang membangun komunikasi, membangun hubungan. Kalau kita rindu menjangkau jiwa-jiwa, kita tidak boleh sudah menutup diri kita. Mari milikilah empati, simpati kepada jiwa-jiwa yang akan kita jangkau. Mari bangun hubungan dengan mereka. Mari belajar menegur mereka, menyapa mereka, berbicara dengan mereka, saudara. Supaya hubungannya terbangun dengan bagus lewat komunikasi ini. Di ujungnya kita bisa memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sama seperti Yesus tadi. Waktu dia melihat jiwa-jiwa ada belas kasihan. Waktu dalam pelayanan dia sampai di Samaria juga. Hari sudah pukul 12 siang. Apa yang terjadi saudara? Keadaan Yesus sedemikian letih dan lelah. Dia utus murid-muridnya ke kota untuk membeli makanan. Dia tunggu saudara. Di perigi Yakub. Di sumur Yakub. Nah saudara, tiba-tiba datang seorang wanita akan menimba air. Apa Yesus lakukan? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, ada hal yang baik yang diajarkan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Diawali dengan apa? Hal-hal yang sederhana. Yesus tidak langsung memberitakan Injil, tapi yang dia lakukan, dia membangun hubungan. Dia katakan pada wanita itu, berilah aku minum. Karena wanita itu sedang menimba air. Berilah aku minum. Lewat dialog inilah saudara terbangun komunikasi yang hidup. Wanita itu kaget saudara karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Lewat dialog itu akhirnya saudara apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat 16 dan seterusnya, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, itu di klimaks dari pembicaraan itu sendiri. Yesus menyentuh kebutuhan yang paling dalam di dalam diri sang wanita ini. Kenapa dia menimba air di waktu siang? Karena dia menghindari para wanita yang lain. Ia biasanya pagi atau sore hari menimba air. Karena dia memiliki kehidupan yang tidak baik. Dia menghindar dari orang banyak. Tapi Yesus menerima keberadaan dia apa adanya. Lewat dialog, berilah aku air. Maka ada komunikasi yang terbangun. Wanita ini mendapat penerimaan. Di puncak dialog ini Yesus berkata, panggillah suamimu. Dan apa jawaban dari sang wanita ini? Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, wanita ini terkejut, dia kaget. Yesus tahu apa yang ada dalam kehidupannya, apa yang terjadi atas rumah tangganya. Bagaimana orang-orang menolak dia. Dia dikucilkan, tidak dianggap. Tapi hari itu Yesus menjawab kebutuhan yang paling dalam yang ada dalam hatinya. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Anugerah Allah tunas kehidupannya, kasih Allah dinyatakan saudara. Sehingga apa yang terjadi? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu ayat selanjutnya saudara, ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepada
Yesus. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Selanjutnya saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara perhatikan ini. Lewat hubungan yang terbangun, lewat komunikasi yang terbangun, ada empati, ada simpati, ada penerimaan. Dan Yesus bisa menjawab kebutuhan yang paling dalam di dalam diri wanita ini. Akhirnya dia menerima anugerah keselamatan itu. Kalau sebelumnya dia meninggalkan, saudara, dia malu berjumpa dengan orang lain. Dia menghindar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi hari itu, siang hari itu, dia kembali berlari masuk ke kotanya. Menjumpai setiap orang. Lalu berkata kepada mereka, aku ketemu dengan Mesias. Dia tahu tentang keberadaanku. Dan dirinya diselamatkan. Bahkan orang Samaria juga diselamatkan lewat kehidupan wanita ini. Oleh sebab itu mari bangun hubungan dengan jiwa-jiwa yang kita jangkau supaya mereka juga mengenal Yesus. Hal yang keempat saudara, di dalam Lukas 10 ayat ke-9 firman Tuhan berkata, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Saudara, yang keempat dibicara tentang apa? Impartasikan kuasa Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan saudara dan saya ada kuasa Tuhan. Ada Roh Kudus. Mari saudara impartasikan kuasa Tuhan ini kepada jiwa-jiwa yang ingin kita jangkau. Saudara, saya kasih contoh. Kalau saudara menemukan ada jiwa yang sedang sakit, bukankah itu menjadi sarana saudara? Jadi kesempatan buat saudara dan saya. Di mana kita bisa mendoakan orang yang sakit ini. Mengimpartasikan kuasa Tuhan. Kita memberitakan kasih Tuhan kepada dia. Supaya mereka pun dijamah oleh Tuhan. Disembuhkan dan diselamatkan. Saudara, saya percaya kuasa itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hari kita belajar. Yesus itu teladan. Dia adalah penginjil. Dan saudara saya juga dipanggil untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik. Ada 4 hal juga yang dapat kita lakukan. Mari, yang pertama tadi apa saudara? Berdoa untuk jiwa-jiwa. Kedua, lepaskan berkat buat mereka. Yang ketiga, bangun hubungan dengan mereka. Dan yang keempat, impartasikan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita kasih satu pujian saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari saudara ambil waktu saudara sebentar. Tuhan panggil saudara saya juga untuk meneladani Yesus, untuk mewartakan kabar baik. Mari wartakan itu. Kalau di rumah saudara ada yang belum diselamatkan, biar Tuhan pakai hidupmu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada dalam rumahmu. Kalau di tempat kerjamu atau di mana kau tinggal, Tuhan juga rindu. Di situ Tuhan mengutus kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana. Ayo tangisi mereka dalam doa-doa kita. Bela mereka di hadapan Tuhan. Lepaskan berkat buat mereka. Ayo terus bangun hubungan dengan mereka dan impartasikan kuasa Tuhan. Dan saya percaya
Pada saat kasih Tuhan menjamah mereka, maka mereka pun diselamatkan. Dan surga penuh dengan sorak-sorai. Mari saudara terus kuat dalam Tuhan. Mari genapi panggilan Tuhan kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Mari kita angkat juga kedua tangan kita saudara. Kita akan akhiri ibadah ini. Bila kita membawa berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Juga sama dengan Roh Kudus yang kita terima berkat itu. Hari ini, Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Ku bawa ya